Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, di video yang sebelumnya kami pernah menjelaskan tentang MOL, yaitu mikroorganisme lokal, ya, disingkat MOL. Nah, MOL itu sendiri itu merupakan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi dari bahan-bahan tertentu untuk dijadikan pupuk organik cair ataupun kompos. Nah, di sini kami akan membuat MOL dari bahan yang paling mudah dan murah, serta cara membuatnya dengan cara yang paling simpel juga. Kali ini kami memanfaatkan air cucian beras. Nah, karena setiap hari tentunya kita punya ya air cucian beras, karena setiap hari kita masak nasi. Nah, daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan saja untuk menyiram tanaman dengan mengolahnya dijadikan menjadi MOL. Nah, bagaimana caranya? Di sini kami memiliki dua cara, ya. Namun untuk lebih lengkapnya kita simak saja video berikut ini. Nah, teman-teman, di sini saya telah menyiapkan air cucian beras sebanyak setengah liter atau 500 cc. Yang pertama, ini kita beri mikroorganisme dengan menggunakan E4. Nah, ini produk yang sudah siap pakai. Kita beri satu tutup botol saja E4. Kemudian selanjutnya kita beri gula, ya. Kami menggunakan molase atau tetes tebu untuk sumber energi. Kita beri 1 sendok makan saja atau 5 cc. Kalau tidak ada gula, kalau tidak ada molase, maksud kami, teman-teman bisa menggunakan larutan gula Jawa ataupun gula pasir. Bisa juga sirup, yang penting yang manis-manis, ya. Setelah itu kita kocok, kemudian kita tutup rapat dan kita diamkan di tempat yang teduh kurang lebih 7 hari. Dan jangan lupa, selama proses fermentasi kita buka tutupnya, ya, untuk membuang gas yang ada di dalam botol ini selama proses fermentasi agar botolnya tidak menggelembung, ya. Makanya di sini ini air lerinya tidak kami beri penuh, ya. Jadi kami beri sisa atau ruang pada botol ini, ya. Nah, ini adalah contoh air cucian beras yang sudah difermentasi, sudah siap kita gunakan. Deterjen ini muat 5 liter, ya. Setiap hari kami membuat 1 liter air cucian beras, ya, dengan bahan-bahan yang seperti tadi. Nah, kapan kita bisa menggunakan air cucian beras ini yang sudah siap jadi, ya? Jika kita membuat 5 liter dengan cara membuatnya bertahap, ya. Nah, misalkan teman-teman membuat hari pertama itu tanggal 1, ya, maka selama proses fermentasi 7 hari itu sudah bisa kita gunakan, maka tanggal 8 sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman untuk pembuatan air leri yang pertama. Dan kemudian untuk hari berikutnya selama 5 hari kita tinggal menambahkan saja, ya, dalam deterjen ini 1 liter secara bertahap setiap harinya. Nah, jadi akumulasi dari 5 liter air ini yang kita buat selama 5 hari itu sudah bisa kita gunakan seluruhnya di hari ke-8, ya. Seperti itu. Nah, ini di sini saya akan menggunakan air kolam lele. Ini ember ini muat 4 liter, akan saya beri ini MOL air cucian beras ini kurang lebih 100 cc. Dan sebenarnya untuk
pupuk organik ini, kami dalam pemberian dosis itu tidak ada patokan yang pasti. Untuk semua jenis pupuk organik cair, kami tidak menggunakan patokan yang pasti untuk mengaplikasikannya, tapi kami cukup mengontrol dengan dosis tertentu, karena banyak faktor yang menyebabkan kita berapa ukuran yang harus kita berikan, baik itu usia, besar kecilnya tanaman, ataupun jenis tanaman dan juga kondisi lingkungan. Nah, jadi dalam pemberian pupuk organik cair ini kami hanya mengontrol saja. Jika dengan dosis yang rendah itu pertumbuhannya kurang bagus, maka di hari berikutnya kita tingkatkan dosisnya. Namun jika itu pada pemberian pupuk organik cair ini kita overdosis, ya, maka perlu kita turunkan dosisnya. Begitu seterusnya, ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja dan feeling saja, dan tentunya dengan doa, ya. Nah, ini mol ini bisa kita aplikasikan pada semua jenis tanaman, ya, baik itu tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur, ataupun tanaman herbal. Dan yang kedua, ini saya telah menyiapkan kulit buah. Ada kulit pisang, kulit jeruk, dan juga kulit timun. Ini sama akan kami jadikan pupuk organik cair mol dengan menggunakan air cucian beras, namun dengan bahan yang berbeda. Ini sebelumnya kulit buah ini kita potong kecil-kecil. Kalau tidak dipotong, teman-teman bisa juga di blender. Sudah, ya, sudah kita potong seperti ini. Sekarang kita buat molnya. Nah, kalau tadi kita menggunakan mikroorganismenya dengan menggunakan E4, ya, produk yang sudah siap pakai. Sekarang kami menggunakan ini, ya, bahan terasi. Bahan lain yang kita gunakan yakni ini, ya, selain tadi kulit buah-buahan yang sudah kami potong kecil-kecil, di sini ada juga air kelapa. Ini air kelapa tua, ya, bekas masak, ya, tidak terpakai, jadi kami sekalian saja kami buat, ya. Kemudian ini air cucian berasnya, ini 1 liter, dan terasinya 3 bungkus. Ini setelah air kelapanya kita masukkan dalam toples yang berisi air cucian beras 1 liter. Kemudian kita masukkan kulit buah yang sudah kami potong kecil-kecil tadi. Kemudian terasinya 3 bungkus yang sudah tadi, ya, dihaluskan. Nah, terasi ini bisa menggantikan E4 untuk mempercepat proses fermentasi. Setelah itu kita masukkan molase atau tetes tebu, bisa juga gula jawa ataupun gula pasir. Kita pakai 2 sendok makan penuh, ya. Kemudian kita aduk sampai semuanya bercampur, kemudian tutup rapat. Kita letakkan di tempat yang teduh dan kita biarkan selama 7 hari sampai jadi. Dengan bahan-bahan tadi, tentunya di sini pupuk organik ini yang kita buat ini nutrisinya lebih lengkap, ya, gizinya lebih lengkap, karena sudah ada
kulit beras, ada juga air kelapanya. Jadi di sini ini lebih bagus lagi untuk tanaman. Pupuk ini juga bagus untuk semua jenis tanaman, apalagi tanaman yang menuju pembungaan dan pembuahan. Ini sangat cocok ya untuk kesuburan tanaman teman-teman. Nah, ini yang sudah jadi, aromanya sudah ada aroma tape, sekaligus di sini kulit jeruknya juga sangat khas baunya, dan ini sudah muncul putih-putihnya, ini miselium ya. Memang kalau kita membuat pupuk organik biasanya memang muncul seperti ini. Akan ambil kurang lebih 50 cc untuk 4 liter air. Kami biasa menyiram tanaman itu menggunakan air kolam lele. Jadi meski sudah menggunakan pupuk organik cair, tapi kami tetap memanfaatkan air kolam lele untuk menyiram semua jenis tanaman. Jadi kami padukan. Dengan begitu tanaman-tanaman akan lebih subur. Nah, tadi pupuk organik tadi yang sudah kita buat tadi, ini bisa juga kita manfaatkan untuk dekomposer, membuat kompos. Kalau teman-teman ingin menggunakan pupuk tadi dengan cara dispray, sebaiknya gunakan dengan dosis yang lebih rendah ya dari biasanya. Dan sebenarnya untuk pupuk organik ini, kami dalam pemberian dosis itu tidak ada patokan yang pasti. Untuk semua jenis pupuk organik cair, kami tidak menggunakan patokan yang pasti untuk mengaplikasikannya, tapi kami cukup mengontrol dengan dosis tertentu, karena banyak faktor yang menyebabkan kita berapa ukuran yang harus kita berikan, baik itu usia, besar kecilnya tanaman, ataupun jenis tanaman dan juga kondisi lingkungan. Nah, jadi dalam pemberian pupuk organik cair ini kami hanya mengontrol saja. Jika dengan dosis yang rendah itu pertumbuhannya kurang bagus, maka di hari berikutnya kita tingkatkan dosisnya. Namun jika itu pada pemberian pupuk organik cair ini kita overdosis ya, maka perlu kita turunkan dosisnya. Begitu seterusnya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja dan feeling saja. Dan jangan lupa dalam kita membuat pupuk organik cair, terutama itu dalam proses fermentasi selalu mengeluarkan gas. Jadi alangkah baiknya jika setiap 3 hari sekali kita buka tutupnya untuk membuang gas yang ada di dalamnya, agar tempat yang kita gunakan untuk membuat pupuk itu tidak menggelembung ya. Jadi sebaiknya kita buka kurang lebih setiap hari 5 menit saja, kemudian kita tutup kembali. Jadi demikian teman-teman informasi yang bisa kami sajikan tentang bagaimana cara kita memanfaatkan air cucian beras dan juga bahan-bahan dapur, sampah dapur untuk kita jadikan pupuk bagi tanaman ya, dengan cara-cara yang mudah seperti yang sudah kami sajikan tadi. Semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada tutur kata dan penyajian video yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita diberi kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.